Jadi yang poin A kan kita disuruh uh, pakai kantor kita, kantor anggota kelompok itu sebagai uh, permasalahannya kan. Kan ini kita rencananya memakai kantor kantor JTku itu KPPN Jakarta 7. Terus yang kedua itu yang B. Yang B itu disuruh untuk nyari kantor benchmarking. Ya. Itu kita pakai kantor pusat DJP kan. Gitu ya. Oke. Terus yang C itu alasan kita pakai kantor pusat DJP sebagai benchmarking. Karena tadi alasannya ada beberapa inovasi kan, kayak absensinya yang kalau WFO maksimal 200 meter dari kantor baru bisa absensi. Terus tadi sistem absensi yang sistem absensi tersistematis sama SAK ya, yang kesehatan itu. Ya, SAK. SAK itu harus mengaktifkan GPS advertising pegawai diketahui oleh PK. Jadi pegawai nggak semena-mena ngisi SAK. Jadi apa tracingnya itu tahu pegawai itu ngisi di mana. Ntar kayak dia kerja di Jakarta ngisi SAK-nya di Bandung itu nggak, ya kan gimana? Tapi kan udah ada itu sih kayak maksimal pengisiannya 100 kilo sih kalau di sini. Jadi kalau di luar 100 kilo dihitung alpa. Sama satu lagi itu soal itu kalau surat lupa absen ya. Iya, lupa absen. Kalau di kalau dia tuh gimana? Kan lupa absen kan, dia harus buat surat penyataannya itu manual. Jadi isinya saya yang bernama ini, pegawai ini, terus NIP-nya ini, itu kan nyatakan bahwa saya lupa clock in atau clock out tanggal hari ini tanggal segini dan dengan tidak sengaja gitu kan. Terus ada tanda tangan si yang membuat pernyataan sama saksi. Terus ada juga kasih ya kepala seksinya. Kalau di sini kan namanya berita acara sih. Kalau di sini kan surat lupa absen ya. Kalau di sini berita acara lupa absen. Jadi pengajuannya itu lewat sistem. Jadi itu tanggal pengajuannya itu nggak bisa diubah kecuali sama UPK. Dan UPK-nya itu harus UPK pusat kayak bagian kantor pusat ini aja yang rubah. Jadi pegawai itu meskipun merubah lewat manualnya, tapi di sistemnya udah record apa tanggal awal dia buat gitu. Jadi nggak ada kayak curangan kan ada kan kadang kan ada pegawai yang itu tuh yang malas ngurus tuh. Jadi setiap mau pengumpulan LBKP dia baru mau buat gituan. Itu kan udah nggak bisa harusnya kan. Jadi itu ada batas itunya ya. Ada batas tanggal yang lupa absennya tanggal 1 gitu. Dia ada batasnya buat lupa absen. Iya, batasnya lupa absen gitu nggak sih? Ada batasnya. Jadi kalau udah lewat jadi yang yang cuman bisa input bagian kepegawaian pusat sini aja. Jadi kayak itu udah beda metode itu udah lewat Nadine dulu sih, brande dulu itu baru bisa diinputin. Jadi untuk yang pertama tadi juga yang WFO tadi juga mantap sih, itu udah pakai metode metode latitude longitude. Jadi kalau orang WFO harus kalau di sini maksimal 200 meter kayak gitu. Soalnya aku kalau dari kantor pusat di kosku kan jaraknya cuma 1,5 kilo kan, itu aja udah nggak bisa sih. Jadi terus sama kayak dari kantorku ke BRI itu apa ya kantor polisi yang di Gatsu itu aja udah nggak bisa itu buat absen. Jadi harus deket banget itu baru bisa absen. Jadi intinya ya itu sih biar itu kan biar si pegawainya benar-benar udah di kantor gitu, setidaknya udah baru bisa absen. Sebenarnya kayak itu sih kadang kan banyak orang kalau nggak digituin tuh datangnya telat.
telat gitu kan, disiang-siangin malah kan, santai gitu kan. Ya, Harusnya kan dengan adanya sistem gitu kan, ya dia dipermudah kan, absennya nggak usah pakai fingerprint kan, enak kan. Apalagi pandemi gini kan. terus kalau dia taunya dia WFO atau WFH itu udah dimasukin gitu datanya. Kalau udah Di pilih, itunya sih, di waktu dia kan, di logbook kan login dulu, login ini pendek sama itu passwordnya. Nah, kalau dia udah login itu udah ada keterangannya. Dia tuh hari ini tuh WFH atau WFO. Kalau dia WFH, otomatis button 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 absensinya tuh bisa diklik. Kalau dia WFO harus harus sesuai dulu jaraknya dari kantor baru bisa diklik gitu. jadi udah jadwalnya udah ter apa namanya udah kayak kesambung gitu, terkoneksi sama itunya ya, data WFH WFH. Heeh, Kalau heeh. di Jadi tempatku gimana Kim? kan kita masuk login kan gitu kan. Terus Hmm. kita bisa nekan WFO atau WFH-nya jadi bebas itu. Oh, menentukan sendiri ya? Iya. Jadi kadang bisa aja kita Hmm. lupa kalau kita WFO terus masih kebuat WFH belum lupa nekan WFO-nya. Wah, kalau di sini udah ditentukan bulan per tanggal apa per awal bulan sih udah ditentukan 30 hari itu kita kita tuh kapan WFH, kapan WFO itu udah ditentukan di situ sih. Udah disesuaikan berarti kan jadwal WFO sama sama aplikasi. Heeh. Hmm. Oh ya, terus yang apa namanya yang 100 kilometer itu gimana tadi? Kalau 100 kilometer tadi itu jaraknya sih. Jadi kalau misalnya dari titik kamu di titik A ya, kosnya. Nah, kantornya di titik B. Jarak kantormu ke kos ini lebih dari 200 meter ya, 200 meter. Nah, itu kita nggak bisa absen. Jadi kita tuh kayak ini tuh, ada sudut lingkarannya tuh, gitu. Ada Jadi area dari ada kantor hidden pusat itu, areanya gitu kali. ya, dari areanya tuh 100 km, 200 meter, 200 meter gitu. Baru bisa absen. Kalau kalau udah di dalam situ ya, di dalam area itu, otomatis button birunya itu tadi berubah jadi biru tua, terus bisa diklik, gitu sih, baru bisa masuk. Tapi meskipun kita udah absensi pagi, kalau kita nggak ngisi SAK, kita akan dihitung alpha karena SAK tadi buat tracingnya gitu. Tracing kayak dia tuh ngisi di mana sih gitu. Jadi meskipun dia WFH, kalau dia absen dari rumah gitu ya, WFH absen dari rumah, cuman kan SAK kan maksimal 100 kilometer kan dari kantor. Nah, dia bakal dihitung alpha gitu. Jadi kayak keamanan ganda gitu ya, satu yang pakai 200 Iya, meter. jadi absen itu tergantung SAK-nya di mana ngisinya. Kalau kamu absen pagi sama sore udah, tapi SAK-nya melebihi 100 kilo dan ataupun kamu nggak ngisi SAK bakal dihitung alpha. Oh, jadi Ya tiga. soalnya kan pandemi itu kan harus tracing juga kan, kalau pandemi gini kan. Takutnya kan pegawai-pegawai kan, ya tau lah, pegawai kayak di Indonesia kan masih keinginan untuk bepergiannya tinggi kan gitu kan. Jadi Ya, ya dibatasi dari tracing itu sih. apalagi kan sekarang banyak-banyak WFH kan, apalagi yang ada kalau di kami itu bulan Juli ini maksimal sejak PPKM ini maksimal yang masuk kantor ya atau yang masuk WFO itu maksimal cuma 25%, sisanya WFH. Kalau di kantorku sih dikit banget bentar. Udah kalau sekarang sekarang itu absennya tuh rilis itu per minggu, per minggu itu ada per subak itu cuman 2 sampai 3 orang, udah plus kasubag itu. Sampai Jadi 20. kebanyakan WFH. Apalagi di kantor kami itu kemarin itu kan udah swab massal kan. Itu dari 40-an itu yang kena
Waktu itu 10 orang, jadi makin diperketat di maksimal sejak PPKM itu 5% yang masuk. Kalau kalau masalah ST gimana di kantormu? ST, surat tugas. Eh, biasa aja sih, nggak ada, ST nggak nggak manual kan? nggak manual ada itunya. Nah ini, Udah ada sistemnya kan kalau ST kan? Oke, mantap. jadi 3 itu ya sementara ini. Oke, 3 itu udah kok, bisa kok. Ya, tapi Yang urgent kan 3 itu kan soal kepegawaian kan? ya, Hmm. di kalian itu Terus sama selain ada, gimana gimana? pasti di setiap kantor ada fingerprintnya kan? Ada, cuman udah nggak dipakai itu. Di fingerprintnya tuh ada kayak pendeteksi wajah gitu nggak? Weh, kenapa cuy? Nggak tahu, internet kali. Aduh. Itu enggak ada itu enggak sih lembar harian kerja di sistem aplikasimu? Berhari kerja. Adanya kayak kontrakin aja gitu. Enggak, ya ya kalau kalau konkin ada, cuman kayak kalau WFH itu ngeri atasannya nge-review pekerjaan pegawainya itu dari itu kayak ngisi Oh, tahu-tahu. Kalau kami itu namanya ada aplikasi kan? planning gitu. Jadi kayak tiap hari itu masukin tugas kita ngapain aja gitu kan. Itu. Ya, heeh. Itu ada. Oh, udah ada ya kan? Jadi itu menentukan kinerjanya pegawai juga sih itu. Ya kan nentuin ngapain aja sih pegawai ini selama satu hari ini gitu kan. Ya, soalnya kan kalau WFH kan nggak bisa apa dipantau kan kalau WFH kan.